Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ajma'in. Allahumma rabbana ihdina fa innaka anta khairu man hadana wa zakki nufusana fa innaka anta khairu man zakkaha. Allahumma rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana shrah sudurana wa yassir umurana waqdi duyunana wa hawaijana min hawaijid dunya wal akhirati ya rabbal alamin. Para teman-teman guru semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ditemukan oleh Allah dalam sebuah majlis yang dikatakan oleh para ulama khairul majlis, sebaik-baik majlis adalah majlis ilmu, majlis fiqih, majlis mengaji. Mengaji apa? Mengaji sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kitab yang namanya At-Tazkiyah fi Tadhkiratil Muallim min Umurit Tarbiyah. Bahasa letterleknya mensucikan kepribadian diri seorang guru dalam mendidik. Atau lebih dienakkan lagi terjemahannya adalah mencontoh Rasulullah dalam mendidik. Kita semuanya seorang guru. Tapi apakah kita mengajarnya itu sudah sesuai dengan standar yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika sudah, alhamdulillah, kita tingkatkan lagi. Tapi jika belum, yuk kita sekarang belajar. Coba bukunya dibalik. Kita mengajar dibalik. Ini apa yang belakang dibalik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu muallima. Hadis riwayat Ibnu Majah wa Dailami dan Imam Dailami. Artinya innama bu'istu muallima. Sesungguhnya aku itu diutus, kata Rasulullah, mualliman, untuk menjadi seorang pendidik. Maka teman-teman semua yang menjadi seorang guru berarti kita mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik. Cuma tadi masalahnya apakah kita benar-benar yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Cara kita mengajar itu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar. Di sini dikatakan inna ta'lim huwa asyraful mihnati allati yaqumu bihal insan. Sesungguhnya mengajar adalah profesi yang paling baik yang dimiliki oleh seseorang. Lebih baik daripada profesinya pedagang. Karena apa? Seseorang bisa berdagang ketika dia diajari oleh seseorang. Seorang menjadi direktur, dia menjadi seorang direktur karena apa? Karena ada gurunya. Apalagi ketika dia menjadi seorang ulama, ahli tafsir, hadis, fikih atau yang lain. Siapa yang mengajarin itu semuanya? Guru, taklim. Makanya orang yang punya mihna taklim, mihna itu artinya profesi mengajar, itu adalah sebaik-baik profesi. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya taklim, profesi mengajar, itu mihnatul anbiya'i wal mursalin, adalah profesinya para nabi dan para rasul. Wa man yaqumu bihi yaqumu maqamal anbiya'i wal mursalin. Barang siapa yang mengajar, maka dia menduduki posisinya para nabi dan para rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al ulama warasatul anbiya, pewarisku, kata Rasulullah, adalah para ulama. Makanya jangan macam-macam sama ulama. Semoga kita semuanya bisa cinta sama ulama, amin. Kalau bisa menjadi ulama, amin. Anak-anak kita semuanya menjadi orang-orang yang cinta, suka dengan ulama, amin ya rabbal. Kemudian waqad 'allamana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul telah mengajarkan kita al-manhaj, metode, cara al-qawim yang baik, yang bagus, alladzi yanbaghi likulli muallimin wa murabbiyin islamiyyin al-iqtida'u bihi fit ta'lim,
yang mana Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita manhaj, cara, metode dalam mendidik, yang mana inilah yang seharusnya ditiru oleh para pendidik, ditiru oleh para guru, ditiru oleh para ustadz, murabbiyin islamiyin, murabbi yang islami dalam mendidik. Fahuwal muqtada wa afdalul muqtada bihi fit ta'lim, karena Rasulullah adalah sebaik-baik apa? Sebaik-baik panutan dalam mendidik. Fahadal kitabul ladzi baina aydina al-musamma bit-tazkiyah fi tadhkiratil muallim min umurit tarbiyah. Kitab ini yang ada di tangan kita adalah kitab yang kami kasih nama dengan tazkiyah, pensucian jiwa seorang muallim dalam mendidik. Jadi kita itu sebelum mendidik, aslinya kalau meniru Rasulullah adalah apa? Jiwa kita dididik dulu, dibersihkan dulu sebelum kita menjadi seorang pendidik. Yang mana Rasulullah tidak apa? Tidak menjadi seorang nabi sebelum dia menjadi seorang panutan. Jadi sebelum dia menjadi seorang guru, sebelum dia menjadi seorang nabi, dididik dulu jiwanya, dididik dulu akhlaknya oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia sebelum menjadi seorang nabi sudah menjadi seorang panutan. Luar biasa kan? Fahuwal masalul a'la, dia adalah contoh yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kalau kita belum bisa seperti itu, semoga lewat majelis ini kita semuanya bisa meniru, mendidik, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kitabnya boleh dibuka. Halaman berapa? Halaman 11. Halaman 11. Bab pertama, al-babul awwalu, adapun bab yang pertama itu fi fadlil muallim, tentang keutamaan seorang muallim, fi lawil kitabi was sunnati wal asar, di dalam Al-Qur'an, sunnah dan asar. Asar itu maksudnya qaulus sahabat, ya, riwayat-riwayat petua-petua para sahabat dan tabi'in, tabi'in itu yang dimaksud dengan asar. Al-faslul awwalu, fasal yang pertama, halaman 12. Seorang muallim, fasal pertama. Al-faslul awwalu, adapun fasal yang pertama itu, anta afdhalun nasi tamshi ala wajhil ardi. Wahai seorang muallim, anta afdhalun nas, kamu adalah afdhalun nas, orang yang paling utama, orang yang paling mulia. Anta afdhalun nasi, tamshi, yang berjalan, siapa anta, engkau, ala wajhil ardi, di atas muka bumi. Masya Allah. Ustadz Rajab, afdhalun nas, orang yang paling mulia di muka bumi. Ustadz Indra, yang paling mulia di muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Wahyu, Ustadz Lutfi, dan ustadz-ustadz yang lain yang tidak saya kenal namanya. Anta afdhalun nasi, kalian adalah orang yang paling utama, maka jadilah contoh utama. Dalam sebuah riwayat dikatakan, ayuhal muallim, wahai seorang muallim, i'lam, ketahuilah, annaka, sesungguhnya kamu itu, khabarnya ya, kalau belajar mubtada dan khabar, guru nahwu dan shorof ada di sini. Anta, annaka, sesungguhnya kamu itu, afdhalun nasi, sebaik-baik manusia. Tamshi, yang berjalan, siapa anta, kamu, ala wajhil ardi, di atas muka bumi. Tapi kemuliaan anda ba'dal anbiya'i wal mursalin, setelah para nabi, setelah para rasul, andalah orang yang paling utama, andalah orang yang paling mulia. Wa kafa bika fakhran wa majdan, cukuplah bagimu fakhran, kebanggaan, wa majdan, dan kebanggaan dan kemuliaan. Ayyaqula Rasul sallallahu alaihi wasallam fik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentangmu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din,
Hadis muttafaq alaih. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, man adapun barang siapa itu yurid menghendaki siapa Allah bihi dengannya man khairan pada kebaikan, yufaqih maka akan memahamkan siapa Allah padanya dia fid dini di dalam urusan agama. Maka tidak bisa tidak seorang muallim itu harus belajar agama. Karena itu apa? Karena itu adalah kewajiban seorang muslim. Insya Allah kalau ustadz itu belajar agama, kepribadiannya akan baik, kepribadiannya akan terkontrol. Sudah guru umum, mohon maaf ya, ini bukan nyindir guru yang umum, bukan. Walaupun bukan berarti yang agama itu terus karakternya baik, bukan. Ya, belajarlah agama. Saya dulu itu waktu sekolah sukanya bahasa Inggris, seneng nulis surat bahasa Inggris, apalagi masa puber bersurat-suratan pakai bahasa Inggris. Tapi kemudian saya berpikir kayaknya nggak ada pahalanya, kayaknya loh, ya, kayaknya. Ini bukan nyindir guru yang berbahasa Inggris, bukan. Kayaknya ngapain saya malam-malam bergadang nulis berbahasa Inggris, buka kamus John Eccles itu saya hafal dulu. Saya berpikir gak ada pahalanya, kayaknya loh. Tapi banyak pahalanya. Guru bahasa Inggris kalau seperti Zakir Naik kan bagus ya. Ya, pintar bahasa Inggris tapi juga pintar agama. Saya berpikir tidak ada pahalanya, yaitu pemikiran salah dulu ya. Kemudian saya hijrah, senang bahasa Arab, kayaknya kalau Arab-Araban itu ada pahalanya. Maka kemudian apa? Kemudian saya belajar agama lebih banyak, belajar nahwu sharaf lebih banyak, dan kemudian alhamdulillah saya bisa membaca kitab kuning, dan sampai sekarang saya bisa bertemu dengan Anda. Makanya busyrah, kabar gembira. Anda di sini yang guru umum ya bisa belajar di tazkiyah. Di sini juga diajari agama. Anta khairun nas, kalian sebaik manusia. Yang mana Anda dipahamkan oleh Allah masalah agama. Ini kan tidak semua guru agama. Ada yang guru reproduksi, biologi maksudnya. Jadi kalau guru nahwu sharaf referensinya itu kitab kuning. Tapi kalau guru biologi organ tubuh manusia. Ya, kalau Anda guru umum bersyukurlah Anda duduk di sini. Karena apa? Inilah alamat Anda baik. Karena apa? Yufaqihu fid din. Anda diarahkan, Anda duduk di sini untuk belajar apa? Untuk belajar agama. Ini disyukurin. Tidak semua orang mendapatkan nikmat ini. Man yuridillahu bihi khairan, insyaallah Anda semuanya baik. Oke. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadis muttafaqun alaih. Wa an Abi Darda, dan dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu mendengar siapa anak saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, hali berkata siapa Rasulullah, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannati. Man adapun barang siapa salaka yang berjalan, yang menuju, yang mengarungi, siapa huwa dia man tariqan pada sebuah jalan, yabtaghi fihi ilman untuk menuntut ilmu, sahhalallahu ta'ala tariqan ilal jannati, maka Allah akan mudahkan dia untuk apa? Untuk masuk surga. Semoga kita semuanya termasuk, amin. Wa innal malaikatah, dan sesungguhnya malaikat itu la tadau
meletakkan siapa dia malaikat ajnihataha pada sayap-sayapnya li talibil ilmi, untuk orang yang menuntut ilmu, ridwan bima yasna'u, karena dia ridha, senang dengan apa yang dia lakukan. Wa annal alima, ini perlu digarisbawahi, wa annal alimah, dan sesungguhnya orang alim. Hei Anda muallim, alim, udah alim, muallim, amila bi ilmihi lagi. Sudah alim, mengajar, amila bi ilmihi, melakukan apa yang dia tahu. Masya Allah. Wa innal alim al muallim, sesungguhnya orang alim yang dia mengajar, la yastaghfiru lahu, maka akan memintakan ampun, akan mengistighfarkan untuk dia, man fis samawati wa man fil ardi, segala sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi. Masya Allah. Berbahagialah guru nahwu dan sharaf, berbahagialah guru Al-Quran, berbahagialah guru fikih, berbahagialah guru tajwid. Yastaghfirulahul malaikah. Masya Allah. Guru matematika nanti ada babnya sendiri ya. Ini masih guru ngaji Quran. Lo gitu kok ada orang nggak mau jadi guru di kembal, gimana ini ya? Insya Allah nggak mau jadi guru ini investasi orang cerdas. Apa investasi orang cerdas? Mengajar, walaupun cuma abata saja. Apalagi kalau ngajar anak-anak TK, Masya Allah. Saya itu teman-teman, saya ngajar di kampus juga iya, anak SMP juga iya, anak alia juga iya, anak MI juga iya, anak TK juga iya. Tapi yang saya rasakan, saya jadi dosen tuh nggak ada pahalanya, nggak mikir, enak. Yang saya rasakan, saya mendapatkan pahala itu adalah saya mengajar santri-santri saya di Lamongan, santri-santri saya yang masih TK kelas TK B, TK A, tapi mereka hafal sama. Masya Allah. Saya ajar ada yang nangis, saya ajar ada yang ngomong sendiri. Tantangannya luar biasa ngajar anak kecil. Maka guru-guru TPQ banggalah Anda. Guru-guru TPQ, guru-guru Quran. Ya, insya Allah kalau secara kelembagaan Anda enggak mulia, Allah yang akan memuliakan Anda. In tansurullaha yansurkum, jika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong menolong siapa? Yansuruka, Allah akan menolongmu. In tansurullaha yansurkum. Berbahagialah guru Quran, guru tafsir, guru hadis, guru matematika, nanti ada babnya sendiri. Gitu kok ada orang nggak mau jadi guru. Ayo belajar ini lewat majelis ini. Man yuridillahu bihi khairan, makanya saya awali dengan yuridillahu bihi khairan. Ayo, orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik itu belajar dulu, belajar agama ya. Dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang ahli agama. Alhamdulillah, semoga lewat majelis ini kita semuanya bisa semakin lama dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Lanjut. Wa innal alima, sesungguhnya orang alim, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi, yang ada di langit dan ada yang di bumi itu istighfar. Istighfarnya bagaimana? Enggak usah ditanya. Karena apa? Segala sesuatu yang di langit dan yang di bumi itu menjadi apa? Menjadi saksi atas kita. Dia bisa bicara, bisa istighfar, bisa istighfar. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa suatu ketika ada apa coba? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan dengan sahabatnya. Dia melewati 2 kuburan yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Ditanya oleh para sahabatnya, "Kenapa wahai Rasulullah engkau menangis?" Rasulullah mengatakan, sesungguhnya 2 orang yang ada di kuburan ini lagi diadab oleh Allah.
Kenapa Rasulullah diadab? Karena dua hal. Satu, ketika dia buang air dia tidak beristinja. Kedua, dia namam. Apa namam? Tukang adu-adu. Masya Allah. Dia diadab oleh Allah. Maka kemudian Rasulullah mengambil pelepah daun yang masih basah. Riwayat ada yang katakannya daun kurma, daun yang masih basah. Dikatakan, kenapa wahai Rasulullah? Karena ini beristighfar kepada Allah selagi dia belum kering. Semoga dengan istighfarnya itu dia bisa mensyafaati orang yang ada di dalam kubur. Beristighfar. Makanya Anda kalau ziarah kubur sunnahnya pakai apa coba? Tidak harus bawa kembang, enggak. Tapi ada daun hijau, ada rumput atau ada apa, taruhlah di atas. Karena dia beristighfar. Dia beristighfar. Bisa mensyafaati? Bisa. Yastaghfiruhu malam yaibas. Selagi belum kering. Dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yusabbihu lillahi lanjutkan, fis samawati wal ardh. Beristighfar kepada Allah segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Lanjut, wa innal alimah la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al haitanu fil ma. Sehingga al haitanu fil ma, ikan yang ada di laut mengistighfari Anda semua yang menuntut ilmu, mengistighfari Anda semua yang mengajarkan kebaikan. Wa afdalul alimi 'alal abidi, dan keutamaan orang yang alim, alal abidi, atas orang yang ahli ibadah. Ikut aliran A, B, C, D, astaghfirullah bareng-bareng, itu masih lebih mulia siapa? Lebih mulia orang yang alim. Karena orang bisa istighfar, bisa zikir, bisa bla bla bla, karena diajari oleh siapa? Karena diajari oleh orang yang alim. Alal abidi kafadlil qamari, keutamaan orang alim atas orang hamba, seorang ahli ibadah, kafadlil qamari ala sairil kawakibi, seperti keutamaan bulan atas bintang-bintang. Kan lebih mentereng bulan ya daripada bintang-bintang. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa fadlul alimi 'alal abidi, keutamaan orang alim atas seorang yang ahli ibadah, ka fadli 'ala adnakum, seperti kemuliaan saya atas orang-orang yang ada di bawah Anda, budak Anda dan lain sebagainya. Wa innal ulama'a warasatul anbiya, sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Anda semuanya adalah para orang-orang alim, muallim, para guru adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a, dan sesungguhnya anbiya itu lam yuwarrisu dinaran, para anbiya tidak mewariskan dinar, wala dirhaman, tidak pula mewariskan dirham, enggak dolar, tidak rupiah, bukan yuan, bukan euro. Wa innama warathul ilma, tetapi para nabi mewariskan ilmu, dan ilmu itu diwariskan kepada siapa? Para ulama. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafidin. Kalau Anda mau ambil ilmu yang serius belajarnya, jangan belajar cuma nyanyi-nyanyi aja. Ya, Anda manhaji nyanyi-nyanyi itu murojaah. Ya, murojaah dengan lagu, dengan nyanyi-nyanyi. Kalau belajar yang serius, jangan setengah-setengah. Ambillah yang banyak ilmu itu. Hadis riwayat rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Selanjutnya, wa hasbuka hadhihi darajah majdan wa fakhran, cukuplah ini kemuliaan untukmu. Tidak usah kamu pengen ini pengen itu, cukuplah Anda itu menjadi orang yang paling utama karena mewarisi para nabi. Wa bihadhihi rutsbah, dan dengan inilah tingkatan syarafan, kemuliaan, wa dzikran, dan penyebutan, nanti akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya.
Fakama la rutbata fawqa rutbatin nubuwah, tidak ada derajat yang setara dengan derajatnya para nabi. Fala syarafah fawqa syarafa warisi tilka darajah, tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan yang mewarisi profesi tersebut, yaitu profesi seorang muallim. Fa anta, maka kamu ayyuhal muallim, warisul anbiya'i, pewaris para nabi, wal mursalin, dan para rasul. Ziyadatan ala dhalik, lebih dari itu semuanya, an qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Dia, para malaikat, para ikatnya, wa ulul ilmi, dan orang yang berilmu. Jadi Anda disebutkan yang ketiga setelah Allah, setelah para malaikat dan para rasul. Subhanallah. Al-ayah, fallahu subhanahu wa ta'ala, maka adapun Allah subhanahu wa ta'ala itu bada'a bi nafsihi, memulai dengan dirinya sendiri, wasanna bil malaikati, kemudian yang kedua dengan malaikatnya, wasallasa bi ahlil ilmi, dan ketiga dengan ahli ilmu, wa kafahum dzalika syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nablan. Cukuplah itu kemuliaan buat Anda semuanya. Para muallim, Anda pengen apa lagi? Kalau seorang muallim itu pengen apa lagi? Pengen dunia, Ustaz? Enggak usah pengen dunia, ngikut sendiri. Pengen uang? Enggak usah pengen uang, ngikut sendiri. Itu. Alhamdulillah kita semua dijadikan oleh Allah menjadi seorang muallim, pengajar, pendidik Al-Quran, sunnah, hadis, tafsir, fikih, nahwu dan sharaf, dan yang lainnya. Terakhir, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman. Mengangkat derajat Anda di dunia dan di akhirat. Walladzina utul ilma darajatin, dan juga Allah mengangkat derajat orang yang mempunyai ilmu. Qala Ibnu Abbas berkata, al ulama fawqal mu'minin mi'ata darajatin ma bainad darajataini mi'atu amin. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ulama derajatnya itu di atas derajatnya orang-orang mukmin. Mi'ata darajatin, 100 derajat, antara setiap 2 derajat berapa? 100 tahun perjalanan. Berarti sangat jauh beda ya. Masya Allah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul, katakanlah, hal yastawiyal ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Jawabannya tentu tidak. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah kita semuanya duduk di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala belajar agama, belajar syariah, belajar bagaimana menjadi seorang muallim yang baik. Ya, ini masih muqaddimahnya. Ya. Bagaimana menjadi seorang muallim yang baik? Ya, di antaranya harus sabar. Adik-adik ya, teman-teman semuanya, jangan semau kita tidak bisa kok, innaka la tahdi man ahbabta. Kita itu kadang pengennya kalau saya ngajar matematika kamu juga harus bisa. Maunya murid kita bisa ya. Ada anaknya kurang baik, kemudian kita apakan? Sabar dalam mendidik. Ya, biasanya kita itu jadi muallim kurang sabar. Nanti termasuk adabnya kita itu harus sabar. Ada murid Anda tidak bisa, itu biasa. Ada sebuah riwayat Ustadz Indra semuanya. Ustadz Indra, termasuk adab muta'allim, orang yang belajar itu tak boleh ngomong di dalam majelis. Ada yang ngomong dalam majelis ini? Halo.
Ada yang ngomong di dalam majelis ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hak saya, mohon maaf sebagai seorang muallim, kalau ada murid saya ngomong sendiri, saya benarkan. Ya, saya benar, saya deketin. Ya, saya deketin. Saya sindir. Karena apa? Ini tugas saya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kau angkat suaramu melebihi suara seorang nabi. Ayat ini diturunkan karena apa? Ketika di majelis Rasulullah ada dua orang. Riwayat adalah Abu Bakar sama Umar bin Khattab ngomong agak keras, melebihi suara Nabi. Tidak boleh, diturunin ayat. Riwayat lain mengatakan, banyak tafsirnya ya, versi tafsirnya. Ada orang-orang munafik yang datang kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah dengan suara yang ditinggikan, melebihi suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian saya berijtihad dan ulama mengatakan bahwa suara seorang murid itu tidak boleh melebihi suara seorang guru. Apalagi kalau ketika dia di majelis belajarnya toleh, tidak bisa, haram. Tidak boleh, haram. Ayo ustaz dan ustazah, ya sekarang belajar jadi muta'alim juga ya. Ya tak tularin ilmu ini. Tidak boleh iltifat yaminan wa shimalan. Saya pernah bercerita kepada anda sebuah riwayat bahwa tatkala Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, datang dia di belakang, ketinggalan. Kemudian apa? Imam Syafi'i waktu itu tangannya begini-begini. Kemudian mulutnya sambil lepas. Selesai majelis, sini. Su'al adabi ma'a Rasulillah. Orang yang akhlaknya jelek kepada Rasulullah. Jelek bagaimana? Saya ini kan mengajar. Ngajar posisinya seperti posisi siapa? Rasulullah. Yang saya baca ini apa? Hadis perkataannya siapa? Rasulullah. Tidakkah kau dengar Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Tapi kenapa tadi kamu begini-begini? Innani aktubu, kata Syafi'i, aku menulis, ma araka qalama wala qirtasa. Aku enggak lihat kau bawa pulpen, saya enggak lihat pula kamu bawa kertas. Kau nyatet apa? Inna hadza, kata Syafi'i, yu'inuni 'alal hifdz. Sesungguhnya ini membantu saya dalam menghafal. Coba tes. Baca 7 hadis yang saya baca tadi. Biidznillah, bukan 7 hadis dia baca, 40 hadis lengkap dengan sanadnya. Itu Imam Syafi'i. Maka ketika saya ngajar di sini, ini mumpung awal ya. Ketika saya ngajar di sini, kalau saya ngomong, kemudian yang ngomong, saya suruh mengulangi apa yang saya katakan dari awal sampai akhir. Setuju? Setuju? Ya. Saya sebagai seorang mu'alim sudah baca ini, jadi apa yang harus saya lakukan buat anda? Tapi insya Allah Pak Indra ya. Tidak sampai saya zalimin ya, nggak sampai saya pukul, enggak ya. Saya sabar insya Allah. Seperti itu. Jadi termasuk akhlak dan adab seorang mu'alim dari apa? Sabar. Sabar dalam mendidik. Jangan paksakan murid anda langsung paham. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Allah memberi hidayah kepada yang ia kehendaki. Makanya tadi saya bacakan sebuah riwayat pada teman-teman yang belajar tadi pagi, Pak Ali dan kawan-kawan, bahwa apa? Imam Syafi'i dijelaskan dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah. Wahai para muallim, dengerin. Dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah dikatakan Imam Syafi'i punya murid namanya Rabi itu yang kita pelajari dalam madzhab fikih. Riwayat-riwayat yang kita ambil itu dari Rabi, Buti sama Muzani. Rabi dia itu muridnya tidak paham. Sampai 40 kali diterangkan oleh Imam Syafi'i, tidak paham juga dia. Maka kemudian fi khalwatin, ya kalau udah agak sepi, panggil, sini, diajari, datangin rumahnya.
Kemudian dia berkata, "Lau qaddartu an ut'imaka la at'amtuka." Kalau aku bisa la qaddartu an ut'imaka al ilma. Kalau saya bisa mengasih kamu makanan ilmu, akan aku kasih makan kamu. Tapi ini adalah minhatun minallah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar, diajarin terus. Makanya saya punya murid namanya Pak Indra, diajar kok nggak paham, sabar. Insya Allah saya sudah cukup sabar ya Pak Indra ya. Insya Allah saya kira cukup seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Semoga ini menjadi awal yang baik. Kita berdoa kepada Allah, semoga majelis kita menjadi syahid, saksi kita nanti di akhirat. Semoga majelis ini menjadi syahid kita di akhirat yang memudahkan jalan kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana inna nastawdi'uka ma 'allamtana wa ma fahamtana wa ma aqra'tana farudhu ilayna 'inda hajatina ilayh wa la tunsina ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruma واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا اشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم ربنا اشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم ربنا اشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم ربنا بدلنا من عسر إلى يسر ومن ضيق إلى فرج ويسر علينا العسير يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين. اللهم ربنا أصلح لنا دنيانا الذي هو معاشنا واصلح لنا آخرتنا الذي هو معادنا واصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وصلى اللهم على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.